Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat user authentication atau login users menggunakan framework Laravel. Jadi proses pembuatannya sangat mudah sekali. Kita hanya butuh mengetikkan beberapa perintah, kemudian nanti Laravel akan membuatkan aplikasi atau sistem autentikasinya. Adapun Laravel yang akan saya gunakan adalah Laravel versi 7. Mungkin proses pembuatan aplikasi user authentication-nya akan sedikit berbeda dari versi sebelumnya. Jadi kalau versi sebelumnya ada perintah yang bisa langsung kita gunakan, yaitu make out, ya. Tetapi kalau di versi yang lebih baru, versi 7, untuk membuat login users, kita terlebih dahulu harus mendownload paket yang terpisah, ya. Jadi di versi Laravel yang baru paketnya terpisah, kita harus download terlebih dahulu, baru nanti fasilitas untuk membuat user authentication-nya itu bisa digunakan. Jadi seperti biasa, saya akan membuat project yang baru terlebih dahulu menggunakan Composer. Jadi di sini saya akan masuk ke dalam folder htdoc-nya, ya, yaitu folder default tempat kita menyimpan semua pekerjaan project web, ya. Jadi kita masuk dulu ke htdoc. Oke, jadi di dalam sini langsung saya akan membuat project yang baru. Oke, nama projectnya adalah Authent, ya. Oke, jadi proses pembuatan projectnya sedang dilakukan. Jadi kita tunggu sampai semua modul, kemudian proses instalasinya selesai dilakukan. Oke, jadi setelah project baru ya selesai diinstal, langsung kita install paket yang kita butuhkan untuk membuat user authentication. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder project yang baru dibuat, yaitu folder Authent. Di dalam sini kita akan mendownload dan menginstal paket yang sebelumnya terpisah, ya. Paket yang saya maksud di sini adalah paket UI atau paket UI yang harus kita download, karena aplikasi atau pustaka autentikasi yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat login user itu berada di dalam paket UI. Jadi sekarang kita kembali mendownload paket UI menggunakan Composer. Oke, ini perintahnya, kemudian langsung enter.
Oke, jadi paket UI akan di-download, kemudian langsung diinstal di dalam project Outend yang baru kita buat. Oke, jadi setelah projectnya berhasil di download, ya paketnya berhasil di-download dan diinstal, selanjutnya kita akan mengetikkan perintah untuk membuat autentikasi users. Enter. Scaffolding install successfully. Berarti kita sudah berhasil menginstal. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk menjalankan perintah npm install dan npm run dev. Oke, jadi langsung kita ketik perintahnya di bawah sini. Adapun perintah npm ini dipastikan ya harus sudah bisa digunakan di komputer yang sobat gunakan. Nah, untuk bisa melihat versi dari npm yang sudah terinstall di komputer yang kita gunakan, bisa dengan menggunakan perintah npm kemudian v. Oke, berarti npm ini bisa atau sudah tersedia di komputer yang kita gunakan. Nah, bagi sobat yang belum bisa ya atau belum menginstal, sobat bisa mendownload dari website .js.org. Jadi di sini bisa di-download terlebih dahulu .js-nya, versi installernya ya untuk Windows atau sistem operasi yang lain. Kemudian setelah diinstal bisa langsung dicoba ya melalui command prompt. Oke, jadi kita lihat dulu versinya ya, versi dari npm ataupun Node.js yang bisa kita gunakan. Oke, jadi setelah diinstal langsung kita gunakan perintah npm-nya. Oke, jadi proses instalasinya sedang dilakukan. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi setelah perintah npm install selesai dilakukan, kita lanjutkan dengan perintah npm run dev. Oke, kemudian setelah compile berhasil dilakukan, kita langsung bisa menjalankan PHP artisannya. Oke, jadi project Outend sekarang mulai dijalankan
kita tunggu sebentar, kemudian nanti bisa langsung dicoba melalui web browser. Oke, jadi kalau kita lihat ya di halaman pertama dari project Authn, di sini sudah terdapat fasilitas untuk melakukan login dan registrasi. Jadi kalau kita klik login, kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, jadi dengan paket Authn ya, atau paket user autentikasi yang disediakan oleh Laravel, semua controller itu sudah dibuatkan ya. Jadi kita untuk login, kemudian untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian mereset password, semuanya sudah disediakan, sehingga dengan proses yang tadi sudah saya jelaskan ya, yang cukup simple ya, fasilitas untuk user autentikasi itu berhasil kita buat. Oke, jadi di sini karena kita belum memiliki username dan password, maka seperti biasa ya, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Ya, namun sobat, aplikasi autentikasi ini belum bisa kita gunakan karena kita belum memiliki tempat penyimpanan yang nantinya akan digunakan untuk menampung data-data yang kita masukkan melalui aplikasi autentikasi ini ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan registrasi, maka datanya ketika kita mengklik register, datanya tidak akan tersimpan ya, atau belum akan tersimpan ya. Oleh karena itu kita harus membuat tempat penyimpanannya terlebih dahulu. Jadi kita buka melalui phpMyAdmin. Oke, jadi di dalam phpMyAdmin kita akan membuat database yang baru. Di sini saya beri nama login, kemudian create. Oke, jadi database-nya masih kosong. Nah, untuk proses pembuatan tabel ya, yang nantinya akan disimpan di dalam database login, kita bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Laravel. Nah, namun sebelum membuat tabelnya, kita harus melakukan pengaturan koneksi ke database terlebih dahulu. Jadi di sini di dalam folder Authn terdapat file.env. Kita buka melalui Sublime. Oke, jadi di sini kita perlu melakukan pengaturan nama database, kemudian host, port yang digunakan, dan database yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan data-data user maupun ya data user berupa username dan password yang akan kita gunakan untuk login. Dan username password defaultnya biasanya sudah langsung terisi ya. Kemudian untuk nama database kita ganti dengan login. Oke, langsung kita simpan. Oke, kemudian di sini kembali ke command prompt, kita akan mulai membuat tabel melalui Laravel yang nantinya akan disimpan di dalam database login.
Oke, jadi kalau kita lihat di dalam folder project-nya, ya, di sini terdapat database, kemudian di dalamnya ada folder migrations. Ya, di dalam sini sudah terdapat script PHP yang bisa kita gunakan untuk membuat tabel user yang baru. Jadi sekarang kita masuk ke dalam folder authent, kemudian kita ketikkan perintah untuk membuat tabel yang baru. Oke, jadi setelah ditampilkan pesan migration table create successfully, berarti kita sudah berhasil membuat tabel users, ya, yang berada di dalam database login. Kemudian kembali kita jalankan project authent-nya dengan menggunakan perintah PHP artisan source. Oke, kembali kita coba melalui browser. Kita refresh, kemudian kita coba registrasi kembali. Oke, jadi registrasi berhasil dilakukan, kemudian kita sekarang dalam kondisi login dengan user Ahmad. Kita bisa langsung logout, kemudian kita bisa login kembali menggunakan email dan password yang tadi sudah kita registrasikan. Oke, kita coba dengan data sembarang. Oke, jadi loginnya gagal dilakukan. Kemudian di sini juga seperti sobat lihat terdapat fasilitas kalau misalnya kita lupa password. Oke, untuk resetnya ya bisa langsung nanti dikirimkan ke alamat email yang sudah kita daftarkan. Oke, sekarang kita coba login dengan menggunakan email dan password yang benar. Oke, berhasil login. Oke, demikian sobat tutorial bagaimana membuat user authentications atau login user yang biasa kita temukan di aplikasi web, ya, seperti di medsos yang biasanya membutuhkan username dan password untuk login. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.